Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk belajar? Jangan lupa kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo kita belajar. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Hari ini kita akan belajar bersama tema 3 tentang benda di sekitarku pada subtema 2 yakni tentang wujud benda. Pembelajaran yang pertama. Selamat mengikuti. Pada video kali ini kita memasuki subtema 2 yakni tentang wujud benda. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan contoh benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan contoh benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Mari kita pelajari bersama. Pada video kali ini, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan antara lain adalah: yang pertama, membaca wacana terkait wujud benda. Kedua, melakukan pengamatan terhadap wujud benda. Ketiga, menjawab pertanyaan berdasarkan pengamatan. Keempat, mengerjakan soal mengkonversikan satuan kilometer ke meter. Kelima, menyelesaikan soal cerita. Keenam, mempraktikkan gerak lemah dan kuat kaki dalam tarian. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah: yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Kedua, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Ketiga, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Keempat, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Kelima, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Keenam, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Dan yang ketujuh, siswa dapat mempraktikkan dinamika gerakan kaki dengan tepat. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, topi, dan buku merupakan contoh benda padat. Minyak dan air merupakan contoh benda cair.
Hidrogen yang ada dalam balon merupakan contoh benda gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Kamu telah mengamati gambar tersebut. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut ini. Amatilah lingkungan sekolahmu atau rumahmu ya. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut ini. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Ketiga, tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Dan yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah transportasi itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 kilometer jika kita konversikan ke dalam satuan meter, maka akan kita peroleh 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kita perhatikan contoh berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km lebih 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Maka untuk memperoleh jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter, bilangan yang masih dalam satuan kilometer harus kita konversikan dulu atau harus kita ubah dulu ke dalam satuan meter. Maka akan kita peroleh 5 km sama dengan 5000 meter. Kemudian kita tambahkan dengan 300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter.
Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Maka kita tulis seperti ini ya, 1523 meter sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter. 1000 meter kita konversikan ke dalam satuan kilometer. Maka akan kita peroleh 1 kilometer tambah 523 meter. Jadi jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1 kilometer lebih 523 meter. Perhatikan gambar berikut ini. Ada bermacam-macam bentuk bangunan. Ada sekolah, pasar, kantor pos, rumah sakit, rumah Siti, dan rumah Udin. Perhatikan denah jarak antar bangunan berikut. Tentukan jarak dalam satuan meter. Yang pertama, rumah Siti ke sekolah berapa jika dikonversikan ke dalam satuan meter? Rumah Udin ke kantor pos berapa jika dikonversikan ke dalam satuan meter? Rumah Siti ke rumah Udin berapa jika dikonversikan ke dalam satuan meter? Rumah Siti ke pasar berapa jika dikonversikan ke dalam satuan meter? Rumah Udin ke sekolah berapakah jika dikonversikan ke dalam satuan meter? Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, coba jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Dan yang ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A?
Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang, coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dengan mengikuti gerakan tersebut, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah, kan? Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.